Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Saktiani dengan nomor NIM 202111319. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. A. Konsep formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad, pemikiran para ulama. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Pada masa awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum kewajiban, perintah, larangan, atau pilihan. Menurut para fuqaha, dapat diringkas bahwa istilah fikih mengandung dua pengertian. Yang pertama, fikih adalah memelihara masalah-masalah hukum syara yang praktis atau berkaitan dengan perbuatan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta yang disimpulkan dari keduanya apakah dipelihara beserta dalil-dalilnya atau permasalahannya saja. Kedua, fikih adalah kumpulan hukum syara. Hukum Islam yang dimaksud oleh Sajj, baik pada masa Nabi hingga masa Umayyah, lebih mengacu pada praktik hukum yang timbul di masyarakat. Juhaya S. Praja berpandangan bahwa membahas fikih tidak terlepas dari dua dimensi, yakni dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Ada dua dimensi dalam memahami hukum Islam. Pertama, hukum Islam berdimensi ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci karena bersumber dari Yang Maha Suci dan sakralitasnya senantiasa dijaga. Kedua, hukum Islam berdimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan mahosid. Dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal sebagai sebutan ijtihad atau pada tingkat yang lebih teknis disebut istinbat al-ahkam. Menurut ilmu hukum, terdapat berbagai makna hukum. Surjono, Sukanto, dan Mustafa Abdullah merumuskan hukum dengan 9 arti. Yang pertama, hukum dalam ilmu pengetahuan. Kedua, hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. 3. Hukum dalam arti kaidah atau norma. 4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. 5. Hukum dalam arti keputusan pejabar. 6. Hukum dalam arti petugas. 7. Hukum dalam arti proses pemerintahan. 8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajak. 9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Secara terminologi, pemikiran Sajj mengalami dinamika, tetapi secara substansi, hukum Islam di mata Sajj harus memiliki sifat teknis dan formal seperti dijelaskan di atas. Di samping itu, Sajj menurut menulis cenderung berpikir praktis semata tanpa memasukkan unsur-unsur teologis sebagaimana pengertian fikih dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan kesepakatan ijtihad para ulama, dan juga Sajj tidak merinci asal-usul kata syariah atau fikih secara utuh atau semantik atau sejarahnya. B. Konsepsi tentang sumber dari periodisasi hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan di muka, Sajj berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Analisis ini
akan memperlihatkan sejauh mana kebenaran sumber hukum Islam menurut pandangan Sach dilihat dari sisi teoretis ataupun praktis. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya, tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Oleh karena itu, tidak benar menjadikan sesuatu sebagai bagian dari yang besar sebagai sumber hukum Islam. Selain itu, penolakan adat atau tradisi Arab pra-Islam sebagai sumber hukum Islam pertama karena adanya fakta bahwa sekedar hukum adat bukanlah suatu aturan yang diambil dari teks-teks sakral, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Persoalan lainnya adalah tentang sumber hukum yang merupakan persoalan polemik antara ahli ilmu tasawuf dan ahli fikih. Juhaya S. Praja mengarahkan bahwa ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum secara hakiki adalah Allah SWT. Sementara ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Senada dengan pikiran tersebut, Jaih Mubarak menegaskan, sumber hukum Islam yang hakiki adalah Allah SWT. Al-Quran bukan sumber hukum, tetapi dalil hukum. Pendapat ini diungkapkannya karena beliau khawatir kalau Al-Quran dijadikan pengabaian terhadap eksistensi Allah SWT. Pandangan ini sebenarnya lebih bersifat teologis. Dengan demikian, terdapat 3 tema yang sumber hukum. Allah berfirman, tanpa suara dan tanpa huruf, sebagai matlul dan mushaf Al-Quran yang beredar di masyarakat, yang ditulis dengan suara dan huruf adalah dalil hukum. Meskipun ulama berbeda-beda dalam menentukan periodisasi sejarah hukum Islam, hampir semuanya sepakat bahwa periode hukum Islam dimulai dari zaman Rasulullah sebagaimana dijelaskan pada topik periodisasi menurut sejarawan. Menanggapi pemikiran Sach bahwa periode hukum Islam mulai awal abad kedua, masa Umayyah, bukan zaman Rasulullah. Powers yang dikutip dari Minhaji membuktikan bahwa formasi hukum Islam dimulai pada zaman seperti hukum waris yang secara langsung dideskripsikan oleh Al-Quran. Lebih jauh lagi, menurut Powers, Sach hanya memfokuskan pada jurisprudensi atau pengadilan hukum Islam, bukan hukum positif. Selanjutnya, Powers memberikan saran bahwa memahami hukum positif harus dimulai lagi legislasi Al-Quran, terutama dalam hukum keluarga, waris, atau ritual. Senada dengan pendapat di atas, Said Ramdan S. D. Goiten-Coulson menjelaskan bahwa kunci kelahiran hukum Islam adalah berdasarkan surat Al-Maidah ayat 4, 42, 51. Atau 5 tahun setelah meninggal Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammad adalah orang yang mempertimbangkan hukum sebagai wahyu Tuhan. Dengan kata lain, berbeda dengan Sach, para pakar di atas menunjukkan bahwa sebagian hukum Islam telah ada sebelum era Umayyah yang memiliki akar sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW. Mempertegas pandangan tersebut di atas, Harun Nasution menjelaskan bahwa pada periode Nabi, segala persoalan dikembalikan kepada Nabi untuk diselesaikan. Nabilah yang menjadi satu-satunya sumber hukum. Secara direct atau langsung, pembuat hukum adalah Nabi. Tetapi secara indirect, tidak langsung, Tuhanlah pembuat hukum. Karena hukum yang dikeluarkan Nabi bersumber pada wahyu dari Tuhan. Nabi sebenarnya bertugas menyampaikan dan melaksanakan hukum yang ditentukan Tuhan. Sumber hukum yang ditinggalkan Nabi untuk zaman-zaman sesudahnya ialah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. C. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam, Sach, penulis menggunakan beberapa pendekatan. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama, paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut. Yang pertama, pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial.
Di samping itu, pendekatan bahasa merupakan alat untuk pelengkap pendekatan-pendekatan tersebut. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam. Didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atas pembahasan Tuhan semata. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah, fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang. Suatu kegiatan yang dicurahkan pada dunia ini, suatu refleksi ketuhanan menentukan secara jelas dan koheren mungkin arti dan implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukumnya. Pendekatan lain terhadap penggalian hukum Islam adalah pendekatan filsafat. Secara spesifik adalah filsafat hukum Islam atau hikmah Am-Mashi. Pendekatan filsafat hukum Islam atau maqasid asy-syariah yang digunakan oleh Sachs dalam arti kemaslahatan tampak tidak terjadi atau ada. Metode atau pendekatan kedua yang digunakan oleh Sachs adalah metode sosiologi hukum. Menurut analisis penulis, ia persis menggunakan metode sosiologi hukum Max Weber. Hal ini terlihat dari teori pembedaan hukum. Misalnya, Sachs membedakan antara hukum publik dan hukum perdata, antara hukum positif dan hukum alam, serta antara hukum objektif dan subjektif. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa filsafat hukum Islam, sebagaimana filsafat pada umumnya, secara ringkas dapat dipahami bahwa filsafat hukum Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa hakikat hukum Islam? Hakikat keadilan, hakikat pembuat hukum, tujuan hukum, sebab orang harus taat pada hakikat Islam dan sebagainya. Dengan demikian, filsafat hukum Islam memiliki objek baik teoretis maupun praktis. Objek teoretis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam meliputi 1. Prinsip hukum Islam, 2. Dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam, 3. Tujuan hukum Islam, 4. Asas-asas hukum Islam, 5. Kaidah-kaidah hukum Islam. Kegunaan filsafat hukum Islam terhadap penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dan keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu agama lainnya, baik ilmu kalam, filsafat dan tasawuf, ilmu Al-Quran dan hadis. Abu Zahroh yang didukung oleh muridnya, Abdul Wahab Khalaf, mengatakan bahwa aturan hidup, fikih, hukum, Islam yang terdapat dalam Al-Quran hanya dapat dilacak melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan semantik dan pendekatan filosofis. Dengan demikian, pendekatan filsafat hukum Islam identik dengan istilah maqasid asy-syariah. Kedua, pendekatan tersebut diakui oleh Fazlur Rahman sebagai mekanisme hukum yang sistematis. Menurutnya, mekanisme hukum tertumpu pada dua. Yang pertama, usul fikih, prinsip-prinsip hukum yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis melalui pendekatan bahasa. Yang kedua, maqasid asy-syariah, mekanisme hukum yang didasarkan pada tujuan-tujuan hukum atau filsafat hukum yang membahas dan merinci dasar-dasar moral keagamaan dari hukum. Oleh karena itu, menurut analisis penulis, memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan dua pendekatan sebagaimana dilakukan oleh Sachs, yakni pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial, dalam hal ini sosiologi hukum, tetapi perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan, seperti pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Di samping secara spesifik, didekati pula dengan dua pendekatan bahasa dan maqasid syariah.